Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Ayah bunda yang berbahagia, gimana kabarnya semuanya? Abah, Kang Pali, Kang Pali mah belum jadi ayah ya, calon ayah nih. Pak Lakso, di sini saya lihat ada Bu Novi, Ibu Dini Nasution. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Riyandi Arinugraha, biasa dipanggil Riyandi, dan saya saat ini diamanahi sebagai host untuk program dari Hebat Baraya. Ada yang masih ingat gak singkatan dari Hebat? Vali, ini ngetes aja nih. Pak Kiki kayaknya juga belum hafal nih singkatan Hebat. Ada yang bisa jawab gak? Assalamualaikum, Abah. Gimana Pak? Ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Pak. Mukanya juga jelas. Insya Allah. Ayo Pak, kita mulai. Sudah nggak kuat nih. Siap, Bah. Alhamdulillah, insya Allah malam ini acara sharing malam dari Home Education based on Akhlak and Talent Baraya, itu Bandung Raya, bertemakan 5 kaidah dalam mendidik anak. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Abah Hasan Faruqi, SPDI. Kepada Abah, Yuk. kami persilahkan. Tafadhol. Ya, langsung aja Pak Yani ini teh. Nggak ada mukadimah apa-apa gitu. Baru pertama, Bang, grogi, Bang. Siap, alhamdulillah. Makasih Pak Riyandi ya, jazakallah khair. Baik, kita mulai ayah bunda sekalian. Suara saya jelas Pak Riyandi? Jelas, Bang. Jelas ya. Nah, kemudian muka saya jelas juga? Jelas, Bang. Oh ya, jangan sampai suaranya jelas tapi mukanya nggak jelas. Nah, ini bahaya kan ya. Baik, ya saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim,
yang menyempurnakan semua nikmat, ya, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat agama, semua disempurnakan oleh Allah yang Maha Esa, yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa. Allah juga Al-Malik yang Maha Raja. Ya, dengan kemaharajaannya lah Allah menguasai langit dan bumi dan memiliki aturan di langit dan di bumi. Kita adalah hambanya yang senantiasa terikat dengan aturannya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian pada kesempatan malam kali ini, ayah bunda yang sama-sama mengharap ridho Allah, ya, menjadi ilmu yang berkah. Kita salam sharing malam ini edisi keberapa ya? Saya masih pakai Rabu 6 September 2023. Sekarang edisi keberapa ya? Kang Faldi, ini sudah ada background terbaru belum? Sebenarnya udah. Saya lupa Ya. ngingetin background. Apaan apa? Sudah ada ya. Coba tuh di-share. Sudah ada belum? Kalau belum mah nggak apa-apa. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Kang Faldi? Oke, sebentar Pak ya. Ya, oke. Lagi di perjalanan. Oke ya, mungkin ya kalau udah ya. Oke, siap. Ya, nggak apa-apa. Ya, pami ayat ya. Sebadanya kita memuji kepada Allah, ya tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, saya Abah Hasan pada kesempatan kali ini akan sharing dengan ayah bunda terkait dengan 5 rambu dalam mendidik anak, ya. 5 kaidah dalam mendidik anak, ya. Ini tentu bukan satu hal yang mutlak gitu ya. Ini hanya kemudian saya mengambil dari beberapa referensi, terutama ada referensi bagus namanya Ushul Tarbiyah ya, atau Ushul Dakwah. Itu bagus tentang 10 hal yang harus kita lakukan ketika proses membina, ketika proses mendidik. Ya, tetapi saya ambil 5 aja. Mudah-mudahan di sesi yang lain ada 5. Karena menurut saya yang 5 ini cukup representatif dan lumayan lah gitu ya, ngaruh banget ya, terutama bagi saya pribadi sih ya, begitu. Karena mau tidak mau kita harus belajar ya. Jadi ya untuk menjadi pendidik yang yang cukup mumpuni lah ya. Ya, atau ya kita karena jadi ayah bunda mau tidak mau kita belajar gitu ya. Dan tentu mungkin kalau saya sharing malam ini bukan berarti saya yang terbaik. Bisa jadi 5 rambu ini mungkin sudah Anda amalkan atau sudah Anda miliki. Atau mungkin bisa jadi Anda lebih terampil dalam ayah bunda lebih terampil dalam mengamalkannya daripada saya misalkan, karena tentu setiap kita punya titik tumpu yang berbeda ya untuk bisa menjadi pendidik yang baik. Tetapi ala kulihal kita sepakat ya, dan ini pula yang menjadi semangat saya ada di Hebat ya, Home Education Based Akhlak and Talent ya, di komunitas Hebat ini adalah bagaimana kita mengembalikan rasa tanggung jawab kita ya, responsibility kita, mas'uliyah kita ya, rasa tanggung jawab bahwa yang orang itu ada bapakna, ada orang itu indungna gitu ya. Ya kita udah jadi ayahnya, jadi bundanya, mau tidak mau ya belajar aja gitu. Adapun masalah hasil ya itu terserah Allah kan begitu. Ya, dan saya ingin menghilangkan pemahaman mindset di para orang tua kalau mendidiknya sesuatu hal yang berat gitu ya. Kan kayaknya ayo jadi ayah bunda pendidik, aduh saya mah bukan ustadz gitu ya, gitu ya. Orang mah ada psikolog gitu ya. Udah kita mah ada bukan ustazah gitu ya. Orang mah ini lulusan pesantren, seolah-olah kalau disebut mendidik itu sesuatu hal yang wow berat gitu ya. Udah dulunya kuliahnya saya bukan pendidikan gitu ya, apalagi bukan PAI misalkan. Ya. Jadi saya ingin menghilangkan pemahaman seperti itu, makanya saya berupaya ya seringan mungkin ya membawakan materi-materi yang mungkin itu tuh udah jadi eh, udah jadi fitrah ya. Kalau kita mengenal ada fitrah ayah bunda gitu, fitrah keayahan, fitrah kebundaan gitu. Jadi mengaktifasi fitrah yang mungkin kita nggak tahu atau yang mungkin sudah rapuh gitu ya, diaktifasi kembali fitrah-fitrah keayah bundaan kita yang sudah Allah install sebelumnya dalam diri kita sebagai hambanya gitu ya. Dan itulah ya saya senang dengan
apa namanya konsep fitrah yang di kemudian menjadi syiar ya hebat itu, sehingga betul-betul sangat rileks banget gitu ya, sebagaimana apa ya, namun namanya teh moto ya, moto hebat itu kan rileks dan optimis gitu ya, bukan rileks dan pesimis. Gitu kan, tapi rileks dan optimis ya. Rileks karena bukan abai, rileks karena bukan lalai, rileks bukan malas, tapi rileks kondisi tenang karena kita tahu ilmunya gitu ya. Tidak bergegas tanpa ilmu ya, tidak abai karena tidak tahu ilmu gitu ya. Wallahu alam bishawab. Kurang lebih begitulah ya. Baik, ayah bunda sekalian, ya kita akan diskusi ya, mudah-mudahan ya waktu kita cukup. Walaupun pengalaman saya nerangin yang 5 ini tamat gitu ya. Makanya saya ingin selesaikan dulu atau saya bacakan dulu slide-nya ya, biar biar beres semua gitu ya, biar selesai semua. Jadi penerangannya ya, karena saya merasakan ini 5 ini pokok banget gitu ya, dan ini bisa jadi apa namanya pegangan lah mudah-mudahan. Dan ini bukan hasil saya ya, saya cuman mencoba mengadaptasikan merangkum dari beberapa buku, beberapa tulisan para ulama atau para ahli pendidikan ya, yang kemudian dijadikan pegangan buat saya gitu ya. Karena ya saya mungkin termasuk yang kedulnya yang males gitu. Jadi kalau ngapalin banyak-banyak tuh aduh, Masya Allah gitu ya, berat lah gitu lah ya. Ya ngapalin yang banyak-banyak teh ya, maka saya ringkaskan menjadi 5 ya. Cukup badan saya aja yang berat lah ya. Kalau rumus mah jangan yang berat-berat ya, insya Allah ya. Baik ya, Pak Riani saya bisa share screen, bisa ya? Oke. Bisa, Bah. 5 rambut ya, toiletnya ada slide-nya ya. Ada slide-nya Pak Riani? Ada Ustaz. Ada, Bah. Oke, bisa ya. Oke, saya akan bahas. Bismillah ya, oke. Ya, ini fitrah peran ayah ya. Ya, ini mungkin belum pernah kebahas ya. Fitrah peran bunda. Terima kasih para ayah yang sudah hadir berkesempatan pada malam kali ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi asbab kebaikan buat generasi kita semua ya, karena ayah kayaknya agak susah kalau mau hadir itu ya. Ya, tapi alhamdulillah nih ya. Pak Riyandi juga ya, terima kasih sudah hadir. Ini siapa aja nih kira-kira kalau dari ayah nih? Ya, ya Kang Widi, ya kemudian juga siapa nih? Kang Kiki, ya, apa nih? Siapa nih? Ya, ya Pak Lakso hadir Pak Lakso, ya, makasih. Ya, kemudian juga teman-teman yang lain ya. Baik, insya Allah saya akan bahas tentang 5 langkah mendadak jadi pendidik ya. Ini materi ini saya sampaikan waktu pandemi. Masih ingat Pak Riyandi ya? Dulu kan apa namanya itu, orang tua dipaksa harus bisa ngajar gitu ya. Ya alhamdulillah lah, hikmah pandemi menjadikan orang tua banyak yang sadar juga dengan peran pendidikan. Jadi ya mendadak jadi pendidik ya. Walaupun didikan bukan dadakan lah ya. Awali dengan teladan ya, mengikat hati agar terkoneksi, kemudian bertahap dalam membebani, apresiasi cahayanya, terima yang sedikit. Ya, ini kurang lebih 5 langkah atau 5 rambu-rambu dalam mendidik anak. Ya, oke, sudah. Ya, saya kira udah selesai. Materinya udah beres ya. Poin-poinnya udah ya. Ya, awali dengan teladan. Saya sampaikan dulu apa ya, slide-nya semuanya ya. Silakan dibaca dulu ya. Dibaca per slide-nya ya, kita baca dulu. Oke, ya. Kemudian ya, baca dulu ya, saya liatin ke Anda semua biar tahu yang mengikat hati agar terkoneksi ya, begitu. Ya. Oke, dibaca dulu ya. Silakan dibaca ya.
Akang, Abang boleh minta tolong nggak, Kang? Ambilin air minum, bagus. Ya, nuhun. Bertahap dalam membebani ya, bertahap dalam membebani. Oke, ya. Ini hikmah dari Al-Qur'an, silakan dibaca ya. Gitu. Boleh air dingin aja, air biasa. Ayah bunda cemilannya jangan lupa ya. Sambil baca, sambil kita ngobrol ya begitu ya. Oh, nanti saya akan minta dari Anda ya. Saya harus ngebahas poin keberapa. Nah, itu ya. Jadi itu aja lah. Nuhun banget. Ya. Jadi saya akan minta kepada Anda kayak bunda sekalian, silahkan ya siap-siap nanti raise hand itu ya. Ngomong nomor berapa? Ya, raise hand dulu ya. Ya, raise hand dulu ya. Nanti saya minta ngebahas nomor berapa ya. Oke. Karena ini nggak urutan. Ini tidak berurutan. Dari 1 sampai 5 itu nggak berurutan ya. Nggak berurutan. Jadi kita bisa random, kita bisa acak aja di mana dari mana saja ya. Oke. Apresiasi cahayanya ya. Cahayanya oke. Silakan dibaca ya. Begitu. Kayaknya saya nggak bakalan kebahas semuanya kayaknya ya. Oke. Jadi pastikan Anda siap-siap untuk ayah bunda sekalian untuk raise hand ya. Apa namanya? Silakan ya. Oke. Ini masih tentang apresiasi cahaya. Oh, kayaknya lagi ya, sebentar, kecepatan. Ya sambil ngopi ya, ada yang bawa kopi gitu ya, bunda sekalian. Jum, ya. Sambil ngopi ya, suukna jangan lupa ya, nggak apa-apa ya, sok santai ya, begitu. Ini mah posisinya bukan murid sama guru, ini mah teman belajar aja ya. Oke, ini 5 bentuk apresiasi ya. Siap ya. Kalau ayah bunda merasa ya, para ayah sekalian sudah merasa bahwa ini sudah paham, udah ngerti ya udah, saya gak akan terangin, cukup. Dan ini terima yang sedikit, ya terima yang sedikit ya, tentang terima yang sedikit, ya. Ini tentang menerima ya, kemudian akan berbuah rileks kalau kita nerima, kalau udah rileks nanti relate ya, terkoneksi. Ya, kita terima kondisi anak ya, kemudian akan terkoneksi dan lebih mudah terkendali, insya Allah ya. Walaupun tujuan kita bukan mengendalikan anak. Jadi mendidik itu bukan mengendalikan anak ya, teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian. Jangan punya mindset saya ingin mendidik anak supaya anak bisa dikendalikan, enggak ya. Tapi bagaimana anak bisa mengendalikan diri. Ya, itu. Nah, salah satu tahapan supaya anak bisa mengendalikan diri adalah ya kita punya kendali terlebih dahulu. Jadi kalau terkoneksi supaya terkendali di sini adalah agar kita bisa memiliki kendali kepada anak untuk secara bertahap disiapkan anak itu bisa mengendalikan diri sendiri. Ya, jadi jangan punya mindset mendidik anak itu selalu ingin mengendalikan anak gitu. Ini keliru ya. Itu karena anak kita hamba Allah bukan hamba kita. Oke. Terima kasih ya.
Oke, begitu ayah bunda sekalian. Pak Riyandi, ya. Halo Pak Riyandi, masih ada Pak Riyandi? Iya, Bah. Masih, Bah, Ini, masih, Bah. ah, Masih, Bah. oke, silakan. Ada yang raise hand nggak Pak Riyandi? Atau mau Pak Riyandi dulu? Ini siapa? Ada yang minta saya bahas nomor berapa? Nomor 3, Bah. Bertahap dalam membebani. Ini Pak Riyandi ya. Oke, oke, ya. Saya akan bahas bertahap dalam membebani. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya Anda harus paham. Ya, nanti selanjutnya siapa ya? Oke, kita akan bahas bertahap dalam membebani. Anda harus mengetahui bahwa ya pendidikan itu mendidik sama dengan menanam. Ya, tak berlaku lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih hebat, begitu ya. Tidak berlaku lebih lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih hebat. Karena mendidik itu sama dengan menanam. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kalimat mendidik Maryam itu dengan kalimat anbata. Ya, anbata yang butuh itu nabat itu menumbuhkan atau yang menumbuhkan terhadap tumbuhan, ya. Tetapi itu yang digunakan oleh Allah ketika berbicara tentang Maryam. Lihat surat Ali Imran ayat ke-37, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Dan Allah mendidik Maryam dengan pendidikan yang terbaik. Ya, tapi Allah menggunakan kalimat anbata. Ya, jadi seolah-olah memberikan tasawur cara berpikir kepada kita atau mindset kita itu diajak bagaimana bahwa mendidik sama dengan menanam. Nah, dalam menanam nggak berlaku lebih cepat, lebih baik ya, ayah bunda sekalian. Semua ada tahapannya. Semua ada tahapannya. Ya, semua ada step-stepnya begitu ya. Kalau lagi fase akar, jangan dituntut untuk segera punya batang dan daun ya, atau batang ya, segera punya batang. Kalau lagi fase batang, jangan diharap punya ranting dan daun, apalagi berbuah. Jadi semua ada tahapannya. Ya, oleh karena itu ya mendidik itu mesti kebertahapan ya, dan itulah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahkan itu menjadi sebuah hal yang aksiomatik, hal yang sunatullah lamun bahasa orang banyak. Sunatullah memang semuanya kebertahapan. Allah menciptakan bumi dan langit ini 6 masa kan begitu. Allah menurunkan Al-Qur'an itu 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun Allah sudah menyiapkan 30 juz dari dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sudah disiapkan. Makanya Al-Qur'an kan turun 2 kali kan begitu ya. Al-Quran turun 2 kali, yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia 30 juz itu semuanya, ya. Kemudian dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur, ya, secara bertahap. Ini sunatullah kebertahapan. Ya, dakwah Nabi Muhammad SAW pun begitu demikian, dimenangkan dengan salah satu indikatornya adalah kekuasaan di Madinah. Itu bertahap juga, 13 tahun di Mekah lalu hijrah ke Madinah. Tahun ke-14 lalu memiliki otoritas penuh untuk bisa mengatur masyarakat dengan keridhaan Allah. Apalagi ya, semua bertahap ya. Jadi kebertahapan itu menjadi satu hal yang sunatullah, termasuk mendidik ya. Makanya ya salah satu rambu-rambu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bertahap dalam mendidik anak, dalam membebani anak. Karena tarbiyah pendidikan itu dalam Islam itu kan tarbiyah, atau dalam bahasa kita itu kan dalam bahasa Arab tarbiyah. Tarbiyah itu kan merubah secara bertahap agar menjadi sempurna ya begitu ya. Sehingga pembebanannya harus bertahap, nggak bisa langsung. Baik membebani secara perilaku atau pembebanan yang lainnya kepada anak, maka itu secara bertahap ya. Kalau dalam konsep fitrah dalam fitrah based education atau dalam konsep fitrah, kita sering membaginya di 3 tahapan dalam 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15 gitu ya.
itu adalah pembagian tahapan. Karena 15 ke atas sudah bukan lagi anak-anak, itu sudah terhitung untuk disiapkan untuk menjadi pemuda, menjadi dewasa, begitu ya. Sehingga sebetulnya pendidikan anak itu sampai usia 15 tahun. Nah, itu tahapan secara bertahap ya. Pembebanan yang tidak bertahap itulah yang membuat teman-teman sekalian hasilnya itu nggak kokoh, hasilnya itu nggak kuat ya, karena tidak bertahap. Wallahu alam bisawab ya, termasuk di dalam oke ya. Nah, ini seperti di surat Al-Furqan ya, ayat ke-32 ini berbicara tentang hikmah kenapa Al-Qur'an itu diturunkan. Dan itu sampai ditanyakan oleh orang kafir ya. Kenapa Al-Quran itu laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidah, kenapa Al-Quran itu nggak turun segera satu kali aja gitu ya. Ternyata Allah sampaikan kadzalika linusabbita bihi fuadak, demikian supaya kami perkuat hatimu Muhammad dengan kebertahapan itu, dengan sedikit demi sedikit itu ya. Dan ini adalah salah satu komentar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an adalah surat-surat pendek atau Al-Mufassal ya, yang di dalamnya sering disebut surga dan neraka. Sampai ketika manusia sudah banyak memeluk Islam, turunlah penjelasan halal haram. Seandainya yang pertama kali turun adalah jangan minum khamar, niscaya mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Atau seandainya yang turun pertama itu jangan kamu berzina, niscaya mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini komentar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika ketika berbicara tentang kebertahapan turunnya Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an saja turun bertahap. Nah, kenapa kita jadi orang tua mendidik nggak bertahap gitu ya? Ya, makanya orang tua dituntut, para pendidik dituntut untuk paham dengan fase-fase itu. Ya, ini fasenya akar, oh ini fasenya batang, ini fasenya randu ya, ranting dan daun maksudnya. Walaupun lebih tepatnya ranting dan daun itu disingkat jadi randa ya, ranting dan daun gitu ya. Tapi ya kalau randu kan ada buah randu, jadi saya menghindari kalimat randa ya. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ayah bunda sekalian ya. Jadi semua ada tahapan. Cuman kadang-kala kita nggak tahu ini fase akarnya sampai kapan nih gitu ya. Ini fase batangnya sampai kapan nih gitu. Ini fase ranting dan daunnya sampai kapan gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Begitulah kurang lebih ya. Jadi ini tentang masalah kebertahapan. Makanya kita dituntut untuk bisa mengetahui tahapan itu. Ya, tahapan anak ya. Fase perkembangan anak itu kita ketahui. Kalau kita menyebutnya fitrah perkembangan ya. Fitrah perkembangan. Nah, dalam membebani ya begitu, dalam membebani memberikan taklif, terutama proses pembentukan karakter ini ya. Proses pembentukan karakter kepada anak atau pembentukan adab, akhlak kepada anak ada rumusan, kurang lebih ada 4 tahapannya. 1 teladan, udah nggak menteladani. 2 menginspirasi dan memotivasi. 3 pendampingan, 4 baru masalah disiplin dan konsekuensi. Walaupun nanti masalah disiplin dan konsekuensi itu nanti kita akan banyak bicara perbedaan pendapat, ikhtilaf di kalangan para ahli pendidikan lah ya begitu. Ya, walaupun ya kalau saya mah cek orang Sunda sih negara tengah aja lah ya. Moderat ya, tengah-tengah ya begitu, bagaimana disiplin itu tetap ada, konsekuensinya ada gitu ya. Karena namanya manusia kadang-kala harus ada faktor eksternal gitu ya. Termasuk saya sendiri sebetulnya ya, pakai helm ya di Banjaran gitu ke Dayakolot atau ke Soreang ya bukan hanya gara-gara keamanan aja gitu ya, termasuk karena takut ada aturan yang membuat saya bikin ribet aja kalau nggak pakai helm kan begitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, karena itulah manusia, harus selalu ada faktor eksternal ya. Ya, pada tahapan tertentu tentunya ya. Nah, ini tahapan bertahap dalam membebani, bertahap dalam memberikan atau mendidik karakter atau mendidik akhlak kepada anak. Udah nggak memberikan teladan. Ini termasuk dalam sholat ya. Dan menurut saya ini termasuk dalam semua karakter apapun ya. Sudah kita memberikan teladan? Oh udah ya, udah bah. Ya beres ya, saya sudah menteladani, tapi kenapa anaknya tenurut wae misalkan begitu ya. Sudah nggak Anda memberikan inspirasi dan motivasi? Metodenya gimana? Metodenya dengan berkisah, menghadirkan keutamaan gitu ya.
tentang karakter atau perilaku yang kita inginkan, gitu ya. Sudah nggak gitu, memberikan itu. Jadi kalau anak kita misalkan ingin bisa sholat tanpa disuruh, ya sudah nggak kita memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak ya tentang misalkan tentang kisah-kisah sholat, tentang keutamaan sholat gitu ya. Jadi inspirasi dan motivasi itu bisa lewat kisah, bisa lewat keutamaan, bisa lewat pengalaman ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu sudah nggak melakukan pendampingan, didampingi ya, lain nggak saukur nitah, lain nggak saukur nyarek ya, kerjakan ulah gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas nyuruh-nyuruh gitu ya, tapi udah nggak didampingi, disarengan heula gitu maksudnya teh. Kadang wudhu males gitu ya, harus kita barengin dulu baru mau. Kadang sholat males ya, kita ngulang 2 kali sholatnya, misalkan padahal kita udah sholat wajib ya, dampingi dulu ya. Kadang kalau sendiri belum mandiri ya, kudu dibaturan heula. Dan sebetulnya ini berlaku juga untuk orang dewasa ya. Contoh misalkan orang dewasa nggak semua berani ikut pengajian juga, ikut kajian juga ya. Kadang harus didampingi dulu baru mau gitu ya, disampur heula, diajak heula, karek daek gitu ya. Nggak semua tiba-tiba langsung semangat ngaji, nggak juga ya. Tapi dikit-dikit, perlahan-perlahan ya, tumbuh kepercayaan diri, tumbuh keberanian, insya Allah kita akan mudah lepas ya. Yang keempat, dan ini yang terakhir banget ya, kalau kita mau membentuk karakter anak ya, atau membentuk akhlak anak ya, ada disiplin dan konsekuensi. Sekarang ada istilah disiplin positif ya. Ada istilah disiplin positif. Bagaimana mendisiplinkan tapi tanpa harus melakukan kekerasan. Ya, karena kalau istilah disiplin teh kesannya teh hukuman gitu ya. Istilah disiplin teh kesannya teh adalah kekerasan gitu ya, fisik dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya nggak begitu. Dan tentu ini disiplin pun ada tahapan ya, bagaimana mendisiplinkan atau memberikan konsekuensi kepada anak kita. Ya, wallahu alam bissawab. Ini lebih kepada tahapan dalam membebani atau dalam melatih karakter anak. Ya, bertahap. Ya, begitu. Wallahu alam bissawab. Bahkan setiap usia. Tapi sebelum begini teman-teman, sebelum kita memberikan tahapan ini, tahapan pembebanan ini, ya, kalau dalam syariat kan disebutnya taklif ya, taklif itu pembebanan. Maka kita harus paham dulu fitrah perkembangan anak. Nah, ini ya, walaupun nggak saya bahas di sini, ya karena kalau di fitrah kan udah selesai itu ya, pembahasan fitrah perkembangan itu 07, 7, 10, 10, 15 itu ya. Maksudnya adalah bahwa ini dipastikan teman-teman sekalian, bunda sekalian udah sama nih ya, pemahaman tentang fitrah perkembangannya. Maka sebelum dibebani, sebelum dilatih, kan kalau kita lihat misalkan dalam framework fitrah itu ada istilah pralatih gitu ya, pralatih atau fase latih ada juga ya, atau praakil balik ya. Ya, fase latihan. Nah, di fase latihan itu terutama di 7 sampai 10, 10 sampai 15 ya, karena kalau 0 sampai 7 seingat saya itu adalah pralatih ya, sebelum dilatih. Itu banyak teladan, banyak inspirasi, motivasi, baru fase 7 sampai 10 itu fase latihan. Ya, karena adab yang paling tinggi sudah mulai dilatih. Ya, yaitu sholat. Ya, adab yang paling tinggi itu adalah sholat. Makanya jangan membenturkan adab kepada anak ya dengan fitrah di usia 0 sampai 7 tahun. Wallahu alam bishawab. Itu kurang lebih ya Pak Riyandi ya. Terima kasih. Ya, itu poin yang ketiga tentang bertahap dalam membebani. Dan ini sebelum bertahap dalam membebani ya, saya mengasumsikan Anda semua sudah selesai tentang pemahaman fitrah perkembangan anak, karena kita nggak mungkin membebani tanpa memahami fitrah perkembangan itu ya. Jadi supaya nggak terbentur gitu ya, tabrakan gitu ya, tabrakan. Walau alam bisawab ya. Terima kasih. Kira-kira Pak Riyandi paham? Teman-teman sekalian ada pertanyaan terkait poin nomor 3 ini? Insya Allah, bah, paham, bah. Jazakallah Oh, khair kasiro, bah. ya. Apa yang terbayang ketika saya ngebahas poin ketiga Pak Riyandi? Ah, itu kayaknya belum dilaksanakan sepenuhnya sama saya, bah, sebagai ayah.
Jadi malu, Pak. Nah, yang direncanakan sama Pak Riyandi yang terlintas apa tuh kira-kira? Mohon maaf, ini kalau boleh sharing kan Iya. sharing malam. Yang terlintas ketika saya barusan ngebahas, oh kayaknya begini nih, kayaknya saya mulai begini. Nah, kira-kira apa tuh? Ya, contoh lah saya bisa punya anak kedua tuh, Muhammad Kenzi atau ya Hmm. umurnya sekarang 11 ya? 11 tahun, Mbak. Hmm. Tadi bicara kalau apa? Kalau belum jadi batang gitu, Mbak. Baru jadi daun, jangan berharap jadi batang gitu, Mbak. Iya, iya. Ya terkadang karena mungkin ekspektasi dari saya pribadi pengen anak tuh nggak bandel, soleh gitu ya. Terkadang agak keras juga. Hmm. Padahal kan harusnya itu ada tahapannya tadi Pak yang disebut itu. Betul, betul ya. Ya. Dan kadang-kala pemahaman soleh kita teh sok berlebihannya ya, soleh teh cicing gitu ya, enggak Iya betul Pak. soleh teh cicing gitu, enggak apa namanya, teboga kahayang nurut gitu ya. Iya. Gitu ya. Insya Allah nanti nanti saya punya pengertian soleh sebetulnya. Apa yang disebut anak soleh? Nah, ini penting ini Nah, Pak. secara bahasa nih ya. Ya, dan justru saya terinspirasi kalimat soleh itu adalah ketika pendidikan itu harus selaras dengan tujuan penciptaan. Ya, ya apa namanya? Tujuan penciptaan. Jadi soleh yang paling utama kan soluha itu kan damai, cocok. Islah itu kan mendamaikan, mencocokkan gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Selaras. Ya, itu soleh Pak Yandi ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi siapa sih anak soleh? Kenapa disebut soleh? Karena soleh itu selaras, ini yang paling utama ya secara umum, secara general. Karena soleh itu selaras sesuai dengan misi hidup yang telah dibebankan oleh Allah. Itu orang soleh. Ngerti nggak? Ya, Iya, jadi soleh itu adalah karena sikapnya atau perilakunya itu hidupnya itu sesuai, selaras. Kan soleh itu selaras, cocok. Ya, sesuai dengan misi hidup yang apa namanya, yang dibebankan oleh Allah kepada kita gitu. Jadi Allah ngebebanin apa kepada kita? Oh, kita teh punya misi dari Allah teh untuk jadi Abdullah dan jadi Khalifatullah. Oh, kita teh punya misi dari Allah teh untuk bisa ibadah dan bisa dakwah. Nah, anak yang soleh adalah anak yang bisa menjalankan misi itu. Jadi, wahai para orang tua, ayah bunda sekalian, kalau Anda pingin anak itu soleh, itu bukan mesti nurut ke Anda. Ya, tapi kalau Anda pingin anak itu soleh, jadikan dia hamba Allah dan jadikan dia khalifatullah. Ya, jadikan dia itu sadar dengan tugas ibadah dan sadar dengan tugas dakwah. Kalau anak sudah ini seperti ini dengan segala kekurangannya dan tentu kelebihannya, insya Allah anak itu akan berbakti kepada orang tuanya tanpa diminta. Pertanyaannya, kita mah targetannya bukan soleh keinginan Allah, tapi keinginan kita gitu ya. Itu masalahnya ya, begitu. Walau alam bisawab. Ini mas sharing aja Pak Riani tentang soleh karena saya tadi pagi juga nerangin ke ibu-ibu tentang apa namanya makna soleh teh naon gitu ya. Kan urang mah lamun soleh teh nya teboga kahayang, cicing, nurut gitu ya dan lain sebagainya. Nah, padahal kita lupa bahwa soleh yang paling utama itu adalah bukan mesti harus sama dengan orang tuanya ya, tetapi yang paling utama itu makna soleh yang pertama itu adalah selaras sesuai dengan maksud penciptaan Allah. Ya, ngapain sih kita hidup? Nah, orang soleh itu sesuai dengan tujuan penciptaan Allah gitu. Ya, itu orang soleh. Termasuk anak kita, anak yang soleh itu kayak begitu. Ya, kalau sudah begitu nggak usah khawatir, insya Allah ya. Baik ya, Pak Riyandi. Sekarang kita ya tanya Pak. lagi nih. Ada yang raise hand nggak Pak Riyandi? Kalau nggak ada mah kita tutup aja Pak Riyandi. Ya, Jangan Pak. ya. Kalau nggak ada mah kita tutup. Ada yang raise hand Pak Riyandi?
kita nunggu aja yang resen. Kalau nggak ada ya Ah, kita tutup aja. Bah, Ya. Oh, ini ada yang bertanya dari Ibu Yanti Sofianti, Bah. Saya eh. bacain, Bah ya, pertanyaannya. Itu ada yang resen dulu. Raise hand, Bah. Iya, Bentar, Bah. saya persilakan aja. Teh Puji, mangga Teh Puji. Ya, Abah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih tertarik dengan tadi yang Abah terakhir sampaikan masalah kesolehan dan ketaatan. Jadi eh, di keluarga kami itu masih challenging gitu ya. Anak tuh kan 5 perempuan semua. Dan Wush. salah satu ya, Mantap. Masya Allah ya, salah satu syarat perempuan itu kan bisa masuk surga itu kan diantaranya taat kepada suami kan ya. Hmm. Nah, saya dan saya pribadi gitu kan selama ini tuh sering ngobrol sama anak-anak gitu ya. Sebelum taat nanti ke suami, kalian belajar taat sama orang tua dulu gitu kan. Jadi ada istilah obrolan seperti itu gitu. Cuma pas pelaksanaannya tuh eh, apa ya, masih ada semacam kayak saya tuh udah sesuai belum ya gitu kan. Ya itu Udah apa? khawatirnya tuh sudah sesuai belum ya gitu, khawatirnya tuh taatnya tuh karena nafsu saya sebagai seorang orang tua gitu, bukan karena taatnya tuh karena Allahnya gitu ya. Nah, pengen gitu dari Abah gitu bisa sedikit sharing gitu dari Abah terhadap anak-anaknya seperti apa gitu kan. Ya supaya Iya. eh, apa ya, yaitu membangun taat tuh karena emang kepada Allah gitu ya, karena Allahnya bukan karena kitanya sebagai orang tua gitu. Walaupun saya pernah mendengar juga gitu bahwa anak itu sebelum nikah ya belajarnya taatnya kepada orang tuanya dulu gitu. Terus pas sempat juga sih kemarin teh ngobrol sama guru tahfiznya anak saya yang kedua gitu. Anak saya yang kedua tuh kan punya karakter yang apa ya, yang cukup berani gitu, cukup vokal gitu. Dinasehatin gitu, supaya bisa belajar untuk nurut gitu kan, gitu. Karena kan, jangan sampai, perempuan tuh jangan sampai membangkang gitu, ada istilah seperti itu gitu kan. Nah, itu gimana, Abah, pengen ya saya ini perdalam, di bab masalah taat gitu. Karena kan isu-isu seorang istri juga kan memang, sungguh tidak mudah gitu ya untuk taat kepada Iya. suami gitu kan, gitu. Iya. Gitu, Abah, hatur nuhun. Apalagi di tengah gempuran propaganda feminisme ya. Iya, betul. Ya, maksudnya saya sendiri kan juga belajar feminitas juga maksudnya bertahap gitu kan, nggak langsung ya ada prosesnya gitu, Abah. Ya, gitu, Abah. Betul. Oke. Teh Puji ini sharing aja ya ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, ini sharing aja. Dari mana kita membangun ketaatan anak kepada orang tua atau misalkan karena nanti penting nih peran ketaatan kepada orang tua itu ya apa namanya itu sebagai bentuk tadrib, bentuk latihan juga buat anak-anak cewek kita atau anak-anak awat kita yang nanti supaya taat kepada suaminya ya. Karena sebetulnya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya itu maksudnya secara proses apa namanya itu proses perilaku ya. Taat ke orang tua dengan taat ke suami itu sebetulnya secara proses perilaku yang saya tahu nggak ada bedanya. Apakah keutamanya ada beda? Jelas kalau itu mah ya, tetapi proses pembentukan perilakunya sependek yang saya tahu nggak ada bedanya. Nah, dari mana itu dimulai? Ya begitu, supaya kita nggak terlalu ekspektasi kita nggak terlalu tinggi, juga kita nggak terlalu abai gitu ya. Itu pangintennya. Yang pertama ya, apapun adabnya itu harus selalu mulai daripada pendidikan iman. Ini penting nih. Apapun adabnya, mau adab ke orang tua, adab ke suami, adab ke teman, itu selalu mulai daripada pendidikan iman atau mulai daripada iman. Ya, itu selalu mulai karena akhlak itu, adab itu adalah buah, iman itu adalah pohon, ya. Itu penting banget dan itu Allah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-24 sampai 26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apa namanya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah
kasyajaratin thayyibah. Ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana apa namanya itu pohon yang baik itu kalimat yang baik yaitu la ilaha illallah, yaitu iman, yaitu akidah, itu seperti pohon yang baik. Ya, jadi kalimat yang baik, keimanan itu seperti pohon yang baik. Sebentar. Ya, sebentar. Itu seperti pohon yang baik. Artinya bahwa amal itu buah, iman itu adalah pohon. Begitu ya. Jadi jangan dulu berbicara buah kalau kita nggak ngurus pohon. Ya, jangan dulu bicara adab, jangan dulu bicara akhlak kalau kita nggak mulai daripada iman. Itu penting tuh. Ya, makanya keimanan itu adalah rahim dalam segala bentuk adab. Ya, tapi ingat, ini mesti diingat nih. Tapi pembentukan adab itu bukan hanya dimensi iman. Ya, karena nanti ada dimensi tipe kepribadian. Itu yang saya paham ya, Teh Puji dan teman-teman Bunda sekalian. Ini kalau kita nggak paham, ekspektasi kita keterlaluan. Nanti kita nggak bisa menganalisa, lah kenapa ya Abu Bakar dan Umar serta Ali serta Utsman bin Affan, misalkan 4 khulafaur rasyidin aja, satu guru, satu ilmu, satu waktu, satu wahyu, tapi punya hasil tipe kepribadian, tipe akhlak yang berbeda. Ya, atau keunggulan akhlak yang berbeda. Ya, ini kalau nggak paham, kita akan berekspektasi terlalu tinggi. Ya, saya katakan tidak semua akhlak itu selalu terkait dengan keimanan. Tetapi keimanan selalu ada dalam pembentukan akhlak itu. Kartos ya. Jadi kalau misalkan orang itu pelit, ya, misalkan itu pelit, bisa ada karena iman atau karena memang didukung oleh tipe kepribadian yang terlalu disiplin, yang terlalu teliti, sehingga kadang-kala imannya nggak tumbuh jadi pelit gitu ya. Ngerti nggak? Jadi nanti itu kalau pembentukan akhlak ini ada 4 tahapan ya yang saya rumuskan ya, pembentukan adab itu. Yang pertama, iman ini jelas tipe kepribadiannya kayak gimana pun ya. Ya, tipe kepribadiannya kayak gimana pun. Kalau saya pakai tipe kepribadian itu ya mendiagnosanya dengan 4 tipe itulah ya. Ada korelis, ada sanguin, ada flegmatis, ada melankolis. Atau kita kalau mau pakai 2, misalkan ada ekstrovert dan introvert ya. Mau tipe kepribadiannya seperti apapun ya, itu harus selalu mulai dari iman ya. Walau nanti kalau kita nggak bisa apa namanya, jadi jangan sampai kita punya mindset bahwa kalau apa namanya adab dan akhlak itu nggak ada kaitannya dengan iman. Justru inilah yang membuat kenapa pendidikan adab dan pendidikan akhlak itu nggak berhasil. Ya, karena cuma fokus pada pendidikan pembiasaan, perilaku gitu ya, tapi ternyata ruhnya nggak disentuh. Ya, kalau bahasa sekarang ya, kalau saya melihatnya orang-orang barat menyebutnya mindset lah. Ya, cara berpikir gitu ya. Cara berpikir. Jadi mindset-nya diabaikan, attitude-nya dilatih. Disangkanya attitude itu nggak berkaitan dengan mindset. Ini masalah. Ya, kalau di kita itu udah selesai sebetulnya. Ya, cuman mungkin mohon maaf para penggiat pendidikan atau ya apa namanya para guru, para orang tua ya seolah-olah adab di akhlak di satu ruangan dan iman di ruangan yang lain. Ya, bahkan pendidikan iman pun selalu terwujudkan dalam pendidikan ibadah. Ini juga masalah sebetulnya ya. Jadi kalau saya tanya kalau misalkan kalau ada punya kesempatan misalkan suruh menjelaskan pendidikan iman di beberapa lembaga pendidikan, saya selalu tanya di sini pendidikan imannya sudah sampai apa, sudah gimana gitu ya. Saya punya dan teman-teman saya selalu tanya. Ternyata jawabannya ya pembiasaan sholat duha, kemudian juga hafalan mahfudun, hafalan Quran, hadis arba'in, dan lain sebagainya. Saya bilang ya itu bukan pendidikan iman, Bu. Saya bilang itu pendidikan ibadah, bahkan pendidikan hafalan, saya bilang. Jadi pendidikan iman ini saja masih kurang tepat memahaminya ya. Oleh karena itu ayah bunda sekalian, ini yang menurut saya penting. Jadi pendidikan adab itu termasuk ketaatan kepada orang tua ya. Itu adalah adab yang kedua setelah sholat. Itu adalah harus mesti mulai daripada iman. Apapun adabnya, apapun akhlaknya. Yang kedua, ini yang saya lakukan. Apa namanya kalau ke anak misalkan, kumahanya sangkan iya teh justru budaknya taatnya bukan karena orang gitu ya. Ya itu setelah mulai dari iman, yang kedua adalah kita pahamkan
kita kasih motivasi, kita kasih inspirasi. Ya, yang ketiga, ya, mohon maaf kalau kita dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, emosi kita dalam kondisi kacau, dalam kondisi negatif, saya sarankan Anda nggak usah nasihatin anak. Ya, saya sarankan Anda nggak usah nasihatin anak, apalagi dalam kondisi marah. Kamu tuh harus taat ke ayah. Cek ayah bilang misalkan ya, kamu tuh harus taat ke bunda ya gitu. Ya, diminimalisir banget. Karena kata Nabi, "Zagodi ba'ahadukum falyaskut." Kalau lagi marah diamlah ya, begitu kata Nabi. Walaupun ini butuh latihan ya, butuh latihan. Ya, terutama saya ya. Terutama saya. Jadi perlu latihan. Nah, jangan ngomong apa-apa karena ini nanti akan terkesan transaksional. Apalagi kalau sudah, mohon maaf ya, sudah mendidik anak taat ke Allah atau bahkan taat ke kita ya, apalagi taat ke Allah gitu ya, atau sebaliknya. Ya, jangan terkesan kalau apalagi anak misalkan disuruh taat ke kita ya, bahkan ke Allah sekalipun itu terkesan transaksional dengan kebaikan kita. Contoh begini, ya, cinyaah atuh ka ayah teh, ya kamu teh makanya sholat yang benar, sholat yang benar. Kalau menurut saya, ya itu motivasi kurang tepat ya. Motivasinya bukan karena Allah, tapi karena apa namanya itu untuk orang tua ya begitu. Walaupun ya mungkin walau alam ya apakah itu tergolong baik atau buruk walau alam. Kalau saya sih menghindari itu ya, Teh Puji dan teman-teman. Ya pokoknya jangan transaksional dengan kebaikan kita. Kamu tuh nggak sayang ke Bunda, Bunda tuh yang ngelahirin kamu dari apa namanya sampai berdarah-darah tahu gitu ya. Kan ada ayah yang suka jualan tulang, ada bunda yang suka jualan darah kan gitu kan. Ya, ayah yang suka jualan tulang gimana? Ya, ayah yang suka jualan tulang mah begini. Ya, ketika marah, aku teh kerja banting tulang buat kalian. Masa kalian gitu aja nggak mau taat ke ayah teh? Nah gitu ya. Itu ayah-ayah yang suka jualan tulang ya. Ada bunda-bunda yang suka jualan darah ya. Jualan darah itu ya kayak begitu ya, transaksional. Aku tuh udah ngelahirin kamu tuh pakai darah ya, pakai 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 getihnya ho ya, misalnya ngelahirin pakai hese, menikah ditah gitu menikah embung nah itu ya. Begitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya transaksional kebaikan. Nah, hindari itu, hindari itu. Ya kalau dalam bahasa ayat itu kunu robbaniyin, jadilah kalian hamba-hamba robbani, bukan kunu ibadalli, bukanlah kalian jadi hamba-hambaku gitu ya. Dan ini nggak mudah, gitu. Ini nggak mudah, ini butuh proses. Oleh karena itu, saran saya yang ketiga, jangan menasehati anak ya taat ke kita dalam kondisi kita marah. Itu kesannya itu transaksional banget. Ya, udah hindari aja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ini kisah hebat nih, ini kisah hebat. Teh Puji dan teman-teman jangan bilang Rasul nggak pernah punya momen gak ditaati sama sahabat. Jadi Rasul itu pernah punya momen gak ditaati sama sahabat. Itu dalam riwayat Bukhari dikisahkan tuh ya. Bagaimana setelah perjanjian Hudaybiyah Rasulullah nyuruh hadyu, nyembelih hewan ya ke para sahabat gak nurut. Sampai masuk ke tenda ada Ummu Salamah istrinya, Ummu Salamah menasihati baik-baik, kata Ummu Salamah udahlah tekadaseurnya rios sesuai nama Anda keluar aja ya sembelih udah selesai ya begitu ya. Akhirnya ya karena Rasul nggak menyuruh begini, kalian nggak taat kepadaku sebagai nabi, nah nggak begitu. Ya kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah dalam kondisi yang tidak enak, kemudian juga Rasulullah paham kondisi emosi para sahabat belum stabil, akhirnya ya udah kerjain aja. Nah ini harus kita lakukan. Ya bagaimana mengalihkan apa namanya kondisi emosi gitu ya. Ini memang harus latihan ya, yang sekarang disebut dengan literasi emosi. Jadi teman-teman, ayah bunda sekalian, ini penting. Itu Teh Puji yang kalau yang saya lakukan ya. Jadi apa namanya jangan terkesan bahwa anak disuruh bakti ke orang tua ke kita itu dengan transaksional. Tapi bukan berarti nggak boleh ngomongin pengorbanan loh. Ini anak harus tahu pengorbanan orang tuanya, walaupun strateginya kalau bisa silang. Ya misalkan ibu kamu teh kata saya ya Uma misalkan melahirkan itu dan ini atau kalau istri bisa misalkan bilang kebaikan ayahnya ya begitu ya atau cerita tentang perjuangannya itu boleh tuh ya misalkan ibu-ibu cerita misalkan ngelahirin ate dulu mamah ya di pembukaan opat ke pembukaan salapan tuh Masya Allah
teteh bu ya kan ngelahirin kamu teh Masya Allah. Nah itu boleh, saya itu sampaikan, bahkan menurut saya bukan boleh. Kalau saya sih nyaranin sampaikan supaya dia tahu perjuangan orang tua, pengorbanan orang tua, tapi bukan dalam konteks transaksi kebaikan. Ya, begitu. Bukan disampaikan supaya kita nuntut pada waktu itu juga berbuat baik kepada kita, enggak. Ya, tapi dalam rangka supaya dia tahu tentang apa ya, berbagi pengalaman lah gitu ya. Jadi orang tua dan itu sangat apalagi dan harus disampaikan dalam kondisi serileks mungkin. Santuy, dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia gitu ya, bukan dalam kondisi marah ya, bukan dalam kondisi menuntut transaksi kebaikan ya, walau alam bisawab. Begitu sih teh ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Apa namanya terkait poin pertama. Nah terkait dengan poin kedua, ya kalau kita paham dengan sifat bakat, nah itu ya. Kalau kita paham dengan sifat bakat, kalau kita kan kalau belajar sifat bakat, misalkan ada 34 sifat bakat ya, ya kita paham tuh. Kenapa ada orang yang nggak mudah nurut gitu, termasuk perempuan sebetulnya. Kalau saya misalkan menggunakan 4 tipe kepribadian misalkan, kenapa sih ada anak walaupun perempuan nggak mudah nurut? Ya, ini subhanallah kalau nggak bijak makanya inilah pentingnya kalau mendidik adab itu bukan hanya dimensi iman, tapi ada dimensi kedua yaitu dimensi tipe kepribadian. Makanya kenapa Umar dan Abu Bakar tuh punya karakter yang kontras banget. Bayangkan, yang kontras banget. Kalau kita nggak paham dengan tipe kepribadian, kita akan geleng-geleng kepala, bertanya-tanya banyak. Kenapa Abu Bakar dan Umar harus konflik? Radhiyallahu anhum harus konflik masalah pembukuan Al-Quran. Ngerti nggak? Ya, pembukuan Al-Quran itu konflik tuh. Itu ikhtilafnya kuat banget itu antara kalau kita baca sejarahnya antara Umar bin Khattab yang mengajukan supaya Quran ini dimushafkan, dibukukan, dan Abu Bakar. Tapi kalau kita paham dengan tipe kepribadian, kita paham dengan 34 sifat bakat gitu ya, kita rileks-rileks aja memahaminya itu satu hal yang biasa gitu ya. Ya, satu hal yang biasa gitu. Tapi kalau kita nggak paham, kita akan menjudgment. Ya, kenapa sih Umar teh menikah kekeh misalkan gitu ya. Kenapa sih Abu Bakar teh radhiyallahu an misalkan nggak terima ide Umar gitu ya. Termasuk ketika anak nggak mudah nurut. Ya, misalkan ya anak gak mudah nurut itu kalau kita cuma lihat dari dimensi iman atau dari sisi iman itu udah judgment tuh ya, apa namanya, label negatif tuh yang lahir ya. Tapi kalau kita paham dengan tipe kepribadian, kita paham dengan apa namanya sifat bakat, itu kita rileks-rileks aja. Oh anak ini nggak mudah nurut ya, dia punya kalau di 34 sifat bakat namanya komen kan ya, apa namanya punya apa ya, kemampuan untuk ngatur orang ya, susah diatur tapi pingin ngatur gitu ya. Itu ada kan tipe kayak begitu ya, itu tuh plus minus ya. Ya makanya nanti mohon maaf ya ayah bunda sekalian, iman disampaikan dengan di waktu yang sama, di tempat yang sama, materi yang sama, tapi hasilnya pasti beda. Kenapa? Karena setiap anak punya tipe kepribadian yang berbeda. Ya, nah hanya lanjut nama nurut adi nama lo Bang Yil. Nah, itu tuh kalau kita nggak paham dengan tipe kepribadian, wah udahlah. Ya, kita hanya satu dimensi aja. Wah, ini kayaknya kurang iman nih gitu ya. Itu mau anak cewek mau anak cowok ya, ayah bunda sekalian. Makanya kita harus paham ini ya. Begitu. Ya, saya kalau ketemu anak cewek gitu. Ya, anak cewek, anak ahwat itu perempuan tuh nggak selalu dikategorikan mohon maaf gitu ya. Penuh dengan ngelehan wae ya, ada yang pemberani gitu ya, dan itu teh di zaman Nabi udah ada contohnya, misalkan siapa tuh ibunya Zubair bin Awam itu siapa, Sofia kalau tidak salah ya, ya Sofia kalau tidak salah. Selain kan itu ada istrinya Nabi, Sofia itu ada ibunya Zubair bin Awam kalau nggak salah, yang membunuh kepala Yahudi gara-gara mau masuk ke benteng ya, yang waktu itu terjadi perang Khaybar, perang Khandaq ya. Itu kan pemberani perempuan itu ya, ya nggak semua perempuan itu apa namanya elehan, penakut gitu ya. Makanya kalau saya lihat ada ibu-ibu yang kalau sekali nawar ya nggak bisa, itu maksa banget gitu. Wah ini masya Allah, ini tipe kepribadian yang korelis banget gitu ya. Dan itu nggak buruk ya, itu nggak buruk. Ya makanya nggak usah khawatir menurut saya ya. Cuman ekspektasinya aja jangan sama gitu. Ini masalahnya. Nah itu pentingnya guru teh, guru apapun ya, termasuk guru Quran.
Ya, kalau saya selalu bilang kepada guru Quran itu pahami supaya ekspektasinya itu nggak terlalu nggak terlalu tinggi. Kita disesuaikan dengan tipe kepribadian anak atau misalkan sifat bakat anak. Walau alam bisawab, Teh Puji nggak usah khawatir ya, tumbuhkan saja iman, nanti akan membentuk pohon bakatnya masing-masing atau pohon akhlaknya masing-masing. Ya, misalkan ada anak yang nggak suka nurut, nggak mudah nurut, betul ya, dia susah taat, tapi dia mudah termotivasi, tapi dia mudah semangat, tapi dia mudah melakukan amal produktif gitu ya. Jadi plus minus. Ya, makanya hati-hati kalau hati-hati sekali kalau kita nggak paham dengan sifat bakat, tipe kepribadian, kita akan mudah melabeli anak dengan hal-hal yang buruk. Kalau alami sawab itu sih, kalau saya emang nggak usah khawatir, menurut saya mah gitu ya. Tinggal kita agak beri ruang sedikit gitu ya dengan kelebihan dan kekurangannya itu, lalu terus tumbuhkan iman. Nanti dengan iman inilah yang akan menggerakkan seseorang itu. Dengan iman Abu Bakar, Umar bin Khattab yang asalnya keras, kasar gitu ya, dominan ya. Dominannya tetap ada, tapi di kebaikan. Amr bin As itu cerdik, ya. Amr bin As itu cerdik, politikus, gitu ya. Ya, politikus itu lebih dekat dengan tukang nipu, gitu. Tapi ketika iman itu tumbuh, ya, maka kecerdikannya itu digunakan dalam membumikan kebaikan, ya. Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi menurut saya tumbuhkan aja keimanan. Insya Allah iman itulah yang akan nanti menjadi kontrol, self kontrol seseorang itu. Ya, kontrol pribadi itu. Oh, ini kurang kelebihan. Oh, ini kurang. Oh, ini harus naik. Oh, ini harus turun gitu ya. Begitu walau alam. Akhwat yang pemberani ya, ketika misalkan dia imannya tumbuh, insya Allah dia akan taat kepada suaminya, tapi tentu kadarnya berbeda dengan ya misalkan tipe kepribadian perempuan yang tidak seperti dia. Wallahu alam bisawab. Saya kira mohon maaf Teh Puji dan Bunda sekalian bisa dipahami? Iya, Abah, Bah. Iya, Bah, hatur nuhun. Jadi memang anak yang kedua dan keempat itu kan tantangannya memang kalau dari bakatnya kan memang komen ya, kayak komen sama koleris gitu. Nah, awal tidak mudah gitu kan ketika ketika kita bilang up tuh langsung iya gitu. Nah, sekarang tuh Iya. apa saya tuh sekarang teh lagi mengikhtiari gitu ya, selain imannya dipupuk kembali gitu kan, saya bilang ke mereka gitu, bisa nggak kalau Umi bilang jawabnya iya dulu gitu, baru nanti itu boleh kasih argumen gitu. Jadi anak tuh diajarin untuk iya dulu, dalam artian tuh dalam artian tuh ya biar 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 apa ya, biar biar enak aja gitu, baru nanti mengungkapkan pendapatnya dengan santun gitu. Nah itu gimana Bah? Jadi satu pengennya tuh tetap anak tetap diberikan kebebasan berbicara, karena walaupun dia perempuan, tapi belajar menyampaikan juga dengan baik gitu. Jadi biar karena kan seperti Aisyah Sayyidina Aisyah tuh kan juga yang vokal kan, tapi tetap dalam koridor yang memang santun gitu, baik dalam menyampaikannya gitu. Jadi iya dulu deh gitu, baru nanti boleh ketika ada sanggahan gitu. Kalau di NLP mah gitu ya kan, passing leading tuh kan iya 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 baru di leading gitu kan gitu. Nah, saya teh pengen ngajarin gitu kan anak, jadi ngajarin juga biar biar mereka juga dalam berkomunikasi dengan yang lain juga bisa bagus gitu. Teh Puji, saya mau tanya sebentar. Kalau di NLP itu passing leading itu tadi iya dulu baru bisa terkendali di bawah. Nah, Jadi untuk tiga membangun kali iya gimana itu? pokoknya maksudnya si kitanya atau anaknya? Orang yang supaya itu iya itu pasti ada tekniknya kan? Iya, Nah, itu gimana itu? ya Kalau kan di passing tadi di NLP gimana? di passing leading itu kan passing itu kan kita menyamakan dulu, misalkan Heeh. Ade hari ini jadi misalkan kalibrasi perasaannya dulu, misal Ade hari Hmm, ini lagi ini ya, terus iya hmm, Ade sukanya ini ya, iya, tapi Ade sebel ya kalau kalau misalkan nggak boleh gitu, jadi 3 kali iya gitu, baru nanti oh berarti memang Ade bagusnya mah yang ini gitu, kurang lebih hmm. seperti itu kalau ke anak-anak, termasuk juga kalau misalkan ke orang dewasa gitu. Iya. Jadi passingnya Jadi tiga saya, kali baru jadi leading. saya juga ikut iya, 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 betul, betul.
Jadi saya jadi cerita kemana-mana, Abah punten. Enggak apa-apa, justru saya penasaran karena kan saya nggak tahu, saya kan nggak pernah tahu tentang itu ya. Oh, apa menyamakan frekuensi. Tapi itu kan dalam konteks, kalau yang saya pahami ya itu dalam konteks apa namanya itu rileks atau dalam konteks komunikasi diskusi gitu kan ya. Iya, Dan iya, iya. itu bentuknya pertanyaan kan begitu. Hmm. Ya. Tapi kalau menurut saya, ini kalau saya itu lebih memilih untuk cara yang tepat dengan tipe seperti ini gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi kalau saya ini kan kalau ada anak itu kan minimal 2 tipe kan, tipe peminta maaf dan tipe peminta izin kan gitu kan. Iya. Berbuat dulu baru minta maaf gitu ya. Ada yang Iya, izin jadi dulu baru ini gitu ya. iya gitu. Jadi maksudnya teh ini orang yang suka jarang iya itu biasanya tipenya minta maaf gitu. Ya, jadi gas dulu deh, baru apa namanya itu minta maaf kan kalau salah kan gitu kan. Ada yang anak itu ya memang udah iya tapi ya segala sesuatunya minta izin gitu ya. Jadi Iya, iya. kalau saya ini mati puji ya, kalau saya ini kalau alam ya, kalau saya lebih memilih, oh kalau anaknya kayak begini, kira-kira kalau mau lebih terkendali, ya itu kira-kira dengan metode seperti apa? Ya, kayak anak saya yang kedua misalkan, si Akang misalkan, itu mah tipe minta izin, ya. Walaupun, tapi kalau adiknya, oh itu gasel lah teh puji, ya salah minta maaf gitu. Makanya 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 Iya. apalagi yang keempat nih kayaknya wah koralis banget nih namanya ya, dominan banget ya saya bisa diatur sih kan ya. Nah, tetapi saya sudah mikir wah ini caranya nggak bisa. Kalau kata Bu Eli Risman mah kan saya pernah dengar ya, kalau kata Bu Eli Risman, kalau ngadepin anak yang keras kepala, jangan terlalu banyak diintervensi, biar dia rasain dulu kayaknya. Iya, betul. Jadi artinya Stopnya ya. Iya, artinya ekspektasi kita udah mulai diturunin tuh dikit ketika menghadapi anak yang dominan, anak yang sifat bakatnya komen gitu ya, atau misalkan tadi korelis gitu ya. Kalau saya sih kayak begitu. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi toksik juga kan. Karena Hmm. ini kan lamun orang maksakan kalau ke orang kesel gitu ya. Iya, 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 iya. Oh ya, kalau tadi mah Ustadz, Abah yang NLPT sebetulnya itu salah satu teknik aja gitu. Betul. Mas saya itu bukan berarti tadi justru saya bertanya tadi ke Abah gitu, gimana gitu apakah itu teh sesuai apa tidak gitu karena saya tuh walaupun ke anak yang punya bakatnya komen sama koloris itu tuh saya tuh berusaha untuk kalau misalkan kita nyuruh apa gitu atau misalkan kita ngomong apa, si anaknya tuh langsung, "Enggak ah," gitu. Nah, saya tuh pengen, "Boleh nggak kalau bilang iya dulu, iya Umi, tapi Mutia sukanya gini-gini nih," gitu. Jadi seperti itu Ustaz gitu, apakah itu, diperbolehkan gitu. Jadi saya tuh ngajarin dulu ke anak seperti itu gitu. Mas saya tuh biar nanti kelak, dia itu ketika berkomunikasi dengan yang lainnya juga, baik gitu kan, gitu. Tadi saya lupa kenapa tiba-tiba ke NLP ya, saya lupa. Ya udah itu aja deh, yang itu diabaikan. Saya bertanya yang Enggak, yang tentang tadi gitu. teh puji teh ke NLPT itu apa namanya menghadirkan perbandingan gitu maksudnya. Kalau di Oh, NLP begini gitu ya, itu yang saya paham. Kalau iya, iya. ditanya boleh atau enggak, ya itu mah boleh banget atuh. Ya boleh 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 wae dan bukan sesuatu hal yang syar'i ya. Ya Iya, iya, betul. nggak haram juga kan gitu. Iya, Mangga-mangga wae gitu. Eta mah mangga. Ngan pami abdi mah kami abdi gitu ya. Kalau kalau disebutkan itu boleh nggak ya boleh, nggak jadi masalah. Apalagi kan dalam konteks kebaikan dan pembiasaan gitu ya, supaya dia terbiasa untuk membangun komunikasi. Tapi kalau kalau saya lebih memilih untuk cara berkomunikasinya aja yang berbeda. Karena mau iya, bagaimanapun setiap tipe kepribadian itu punya cara untuk menyelesaikan. Ya, iya, iya. yang itu nggak bisa sama gitu. Apalagi punten itu teh bukan sesuatu hal yang syar'i. Ya, bukan sesuatu hal yang syariat gitu misalkan ya begitu. Sesuatu hal yang syariat, sesuatu yang syariat aja itu bisa bisa beberapa pilihan gitu. Iya, Apalagi sesuatu iya, yang tidak syar'i. Jadi kalau saya memilih udah ya kalau yang tidak syar'i mah biarkan aja dengan gayanya, dengan ciri mmm, khasnya. Dan kita nggak usah khawatir begini, Teh Puji. Kita kan kadang khawatir nanti kan kalau komunikasi dengan orang, nanti komunikasi dengan iya, suaminya misalkan begitu kan. Gimana kalau nggak iya? Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, pasti dia punya caranya gitu ya.
cara yang mungkin kita nggak tahu atau mungkin bisa ada penawarnya gitu ya. Iya, 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 baik. Gitu. Iya, Kalau iya. kalau kalau saya begitu. Walau alam bisawab. Ya mungkin karena saya tuh mungkin masih parameternya kan yang pertama ya iman teh ya kan. Jadi walaupun saya paham dia komen, tapi saya tuh berusaha untuk apa ya, mengembalikan ke yang nomor satu yang iman kan, yang Hmm, akhlaknya tuh harus seperti itu gitu. Padahal sebetulnya bisa dikembangkan dari bakatnya itu kan, yang mungkin harus belajar betul, lagi kali ya saya ya. Untuk bisa betul. itu ya, Makanya ya, dulu ya. Teh Puji waktu saya belajar bersama Abah Rama dan Kang Firman, waktu itu sempat nanya, ya sempat nanya, ini iman posisinya di mana? Saya bilang, apakah yang disebut dengan spirituality itu iman atau bukan? Nah itu jawaban Kang Firman tuh jelas ya. Apa namanya, bahwa iman itulah nanti yang akan membentuk tipenya masing-masing. Dan kalau saya lihat apa namanya, korelasikan ya dengan kehidupan para sahabat, itu Teh Puji nggak semua sama itu. Iya, Ya, responnya itu nggak semua sama. Bayangkan perjanjian Hudaybiyah, itu Nabi udah memutuskan. Itu respon para sahabat beda-beda Teh Puji. Ya, jadi iya. nggak semuanya mengiyakan. Iya, saya juga kan sama-sama belajar sama Abah juga, sama Kang Firman juga ikutan yang apa minat bakat untuk anak. Saya sempat bertanya juga tentang terkait ini gitu. Cuma ya mungkin kadarnya sekarang teh mungkin saya lagi belajar lagi ngegecek masalah iman kali ya. Jadi saya teh merasa bahwa ya dikembalikan lagi ke imannya gitu. Ya mungkin lupa kali ya kalau tetap aja ada hal-hal manusiawi yang memang harus Betul. dikembangkan di situ gitu ya. Betul, betul sepakat itu. Makanya apa hasilnya pun pasti berbeda. Jadi Iya, apa namanya, dorongan imannya sama, tapi tekanannya itu pasti iya, ke peta bakatnya masing-masing gitu. iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Walau Ya, alam itu. ya, hatur nuhun Abah. Sami-sami, Atas sami-sami, pencerahan. sami-sami, sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nuhun, warahmatullahi Teh wabarakatuh. Puji, pertanyaannya. Ya, ya, sami-sami. Ada Eh, lagi Pak Yandi? Kang Faldi, Bah, raise hand. Wah, kayaknya nih mana nanya apa nih? Coba, coba, coba. Kang Fadli Tiga, ada apa? Bah. Ya, Mana Kang Faldi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, Mbah, Masya Allah luar biasa ya tentang ilmu pendidikan ya yang telah Abah sampaikan, baik kaidahnya maupun hakikat pendidikan tersebut. Nah, izin nanya, Mbah, ya terkait Hmm, materi, Mbah. hmm, Jadi, kalau misal ya di sebuah lembaga pendidikan, ya, eh, maaf ya, mohon maaf, para gurunya itu tidak memahami kaidah pendidikan gitu ya, hmm, atau mungkin tidak memahami hakikat pendidikan. Nah, hmm. kita kalau sebagai guru, bagaimana cara menyikapi keadaan atau kondisi tersebut? Itu yang pertama, Bah. Terus yang kedua, bagaimana Maksudnya kalau kita, sesama guru ya? Yang pertama ya itu sesama guru betul, gitu ya? Hmm, ya. Nah, terus yang kedua, sikap orang tua itu gimana gitu terkait kondisi atau keadaan tersebut. Mungkin itu, Bah, pertanyaannya. Sikap orang tua apa gimana sih? Sikap orang Cara tua menyikapi keadaan atau kondisi sekolah atau lembaga tersebut itu nggak paham hakikat pendidikan gitu atau kaidah pendidikan. sebagai orang tua kita gimana gitu ya? Yang nyekolahin Betul. anaknya di sana gitu. Ya, Oke. Ya, Kang Paldi. Aduh. Jadi yang pertama, kalau buka kopi halanya rada haridang. Yang pertama ya, apa namanya, kalau sesama guru ya saling mengingatkan lah ya, watawasau bil haq watawasau bisabr, saling mengingatkan ya begitu. Diingatkan aja gitu ya. Karena ini juga bahaya kalau ya pendidik nggak paham dengan kaidah pendidikan, itu bahaya banget. Banget, 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 banget. Ya, dan itu kita sering temuin di lapangan lah ya. Apalagi kalau sudah bukan bukan apa ya, bukan eh ya nggak didasari oleh ilmu lah ya begitu. Kalau Umar bin Abdul Aziz kan bilang man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu itu ya lebih banyak merusak daripada memperbaiki ya begitu. Wallahu alam bisawab. Itu kata kata siapa? Kata Umar bin Abdul Aziz ya. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, kita jangan sampai seperti itu.
Semua guru ya. Dan yang saya paling ingatkan itu guru Quran. Guru Quran itu, mohon maaf ya, ini guru spesialis saya bilang. Ya, pendidikan Quran itu pendidikan spesialis. Maksudnya yang lebih spesifik ya. Jadi seolah-olah kalau guru Quran itu seolah-olah kok Qurannya aja yang dipelajari. Padahal ketika kita memahami Quran lalu mengajarkan Quran, ketika kita menghafal Quran lalu mengajarkan hafalan Quran, itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Ya, maka dia harus punya ilmu juga tentang bagaimana tentang pendidikan gitu. Kalau tidak ini bahaya. Kita itu sebelum jadi guru umum, sebelum jadi dokter spesialis itu pasti jadi dokter umum dulu. Maksudnya adalah memahami dulu secara umum sebelum jadi spesialis. Sepakat ya, ayah bunda sekalian. Insya Allah ya. Nah ini ada ya apa namanya itu orang spesialis tanpa memahami dulu secara umum. Makanya guru Quran sebagai guru spesialis itu dia harus paham dulu tentang pendidikan Islam secara umum. Kalau enggak itu kontraproduktif. Ya, dia memberikan satu cahaya dan memadamkan cahaya yang lain. Dia membangun satu bata dan menghancurkan bata yang lain. Ini bahaya. Ya, sama dalam dakwah pun demikian. Kalau Syekh Fatihakar itu menyebutnya AIDS dakwah, di mana bangunan dakwah itu hancur di kalangan oleh para aktivisnya karena nggak ada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagai orang tua ya apa namanya itu ya mengingatkan ya kalau menurut saya ya kalau nggak tahu ya kalau tahu bahwa guru-gurunya itu ya tidak memahami itu ya nggak usah ditipin, kan sekolah juga nggak maksa kan gitu. Sekolah gitu maksa kan gitu kan, ya suruh siapa nyekolahin di sana kan begitu. Ya karena kita posisinya sebagai orang tua, jangan sampai kita sebagai orang tua banyak mengintervensi sekolah, harus begitu harus begini, nggak boleh begitu nggak boleh begini, ke anaknya nggak boleh begitu nggak boleh begini, nggak. Ya karena posisi kita sebagai orang tua. Saya juga menemukan kondisi kayak begitu. Ya udah, posisi saya sebagai orang tua, ambil kebijakan saya kepada anak ya itu sebagai orang tua, bukan sebagai pemilik atau ya yang punya otoritas mengelola lembaga pendidikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Kang Faldi ya. Baik. Boleh nanya lagi, Bah? Ya, terkait ini. Yang lain itu saya minta Enggak, izin ke Pariandi aja minta izin nih. enggak, Kembali, ya. punten ini Abah dari Bu Yanti Sofianti. Ini minta dibacain pertanyaannya, Bah. Oke, apa tuh Kali pertanyaan? sebentar ya. Assalamualaikum Ustadz, izin Ya. bertanya. Dalam fase bertahap, dalam membebani, bagaimana dalam pendampingan jika anak usia 15 tahun tinggal di asrama? Karena orang tua tidak membersamai keseharian anak. Gimana tuh, Bah? Ya kalau anak itu sudah di asrama atau di pondok, berarti kan orang tua sudah menitipkan gitu ya. Itu kan jadi ya udah, berarti kan tercover oleh pendidiknya kan gitu. Oleh yang di asrama baik musrib ya baik apa namanya mudarib ya atau murabi gitu ya. Udah tercover ya sama mentor-mentor yang ada di apa namanya sama para pendidik di asrama. Begitu. Ya kalau sudah di pesantren ya berarti kita kan menitipkan, makanya sekolah itu kan pesantren itu lembaga pendidikan itu kan apa namanya itu partner orang tua ya. Partner orang tua Anda menyekolahkan berarti Anda mempercayakan anak saya untuk dididik di sekolah itu, untuk dibina di lembaga itu ya. Berarti kalau sudah di pesantren ya berarti tergantikan peran kita sebagai orang tua ya. Begitu dititipkan ya partner kita ya. Walau alam soal begitu Pak Riandi kurang lebih walau alam. Ya, Bah, tenun, Bah. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa nih? Ya, jam 10 juga nggak apa-apa, Bah. Setuju Jangan nggak ya, atuh. Bunda? Jangan atuh ya. Biasanya sampai setengah 10, Bah. Ya, Tuh. baik. 15 menit lagi. Paldi. Malu masih amatir, Paldi. Oke, betul ya, Pak. Lanjut Pak Riandi. Ya, ada yang apa namanya kita lanjutkan materinya dan kita serahkan kepada Ayah Bunda kira-kira mau bahas nomor yang mana sebelum memperdalam pertanyaan atau gimana Pak Riandi? Iya, Bah, betul, Bah. Ayah Bunda sekalian,
Silakan bila ada usulan dari 5 tahapan mendidik anak tadi, tapi baru disinggung poin 3 ya, Bah ya. Iya, Masih ada 4 lagi. Mungkin 1 poin silakan. ada yang resen? Saya boleh, Bah? Siapa? Saya boleh. Sama Pak Riandi, Pak Riandi. Siapa? Pak Riandi saya nggak tahu nih. Saya nggak lihat. Ada yang dari Cibubur nih, Bah. Iya, boleh. Gimana Pak? Siapa? Bentar, Bah. Sok, saya nunggu aja. Terserah Pak Riandi. Ada siapa, mangga sama ya. Ditentukan sama Pak Riandi. Kalau saya lihat di sini ada yang dari FMDC Nurfi Cibubur. Jauh nih, Bah. Oh iya, mangga. Terserah Pak Riandi. Resen nggak? Bang Ali. Ya. Tapi tidak rasen, Bah. Ini Hmm, eh, menarik sih buat saya karena kan jauh nih. Yang lain kan biasanya di Bandung, Bah. mangga. Terlangkung Pak Riandi. Silakan. Mungkin Pak Lakso, Pak Lakso, Ibu belum ada kayaknya, Bah. Ya, ya udah. Oh, Dari Valdi ya, Bah. Oh, ada Ya, Raisen, Bah, ini, Bah. ya mungkin apa pengen nomor yang 5 ya ini mungkin kurang tahu ya terima yang sedikit itu maksudnya apa tuh? Pak Riandi gimana? Apa lagi batuk. Gimana? Sebentar. Saya nunggu Pak Riandi nih. Oh, Bah, ini dari Siti Ulfa Azahra. Minta request poin 4, Bah, nih, Bah. Hmm. Gimana, Bah? Siap. Nomor berapa? Nomor 4, Bah. Nomor 4. Ya, siap. Enggak, ya kita kan bahas nomor 4. Nomor 4 itu apresiasi cahayanya. Nah, gitu ya. Kita akan bahas nomor 4. Nah, apa sih yang disebut dengan apresiasi cahayanya? Ya, maksudnya adalah begini, apresiasi kebaikannya, apresiasi kelebihannya. Ya, kenapa saya bilang cahayanya? Sebab guru kami dulu hari itu pernah bilang, jika anak itu kebaikannya adalah cahaya dan keburukannya adalah kegelapan, maka sibuklah menguatkan cahayanya supaya gelapnya berkurang bahkan hilang. Bukan sibuk menghilangkan gelapnya karena cahayanya belum tentu terang. Ngerti ya? Ya, jadi bukan berarti mengapresiasi ini adalah salah satu upaya kita untuk bisa menguatkan kebaikan anak. Walaupun nanti ada pembahasan khusus ya, saya itu punya pembahasan ya punya pembahasan khusus misalkan tentang kenapa apresiasi itu penting menurut para ahli seperti apa ya. Tapi yang jelas ya ini adalah salah satu kaidah yang penting di dalam mendidik apa namanya
anak-anak kita, generasi kita. Nabi SAW itu bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Itu ada ya di slide itu. Ya, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka adab. Ya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Jadi muliakan anak-anak mereka, dimuliakan dulu. Ya, wa ahsinu adabahum, baru diajari mereka adab. Walaupun pakai kalimat waw, ya, wa dan artinya itu setara gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW mendahulukan kalimat takrim, kalimat memuliakan itu sebelum kalimat takdim atau kalimat mengajarkan ya tentang adab. Jadi subhanallah, kenapa? Karena ini pentingnya memberikan tahapan. Melatih adab itu penting. Mendidik anak mempunyai karakter adab yang baik itu penting. Tapi mulai dari mana? Mulai daripada memuliakan anak. Dan salah satu cara memuliakan anak itu adalah dengan mengapresiasi kebaikannya. Ya, wallahu alam bisawab. Baik ya. Jadi itulah pentingnya apresiasi ya. Selanjutnya ya, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bilang begini, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ya, itu sebaik-baik hamba adalah Abdullah seandainya ia melakukan sholat sebagian malam. Ini Rasulullah menyikapi tentang sahabat Abdullah bin Umar kalau nggak salah ya, atau Abdullah bin Abbas, saya lupa lagi di antara dua ini ya, yang kemudian menceritakan tentang bermimpi di waktu malam, diperlihatkan sumur di dalamnya ada api dan mau dilemparkan tapi nggak jadi ya, dan ternyata Rasulullah memulai dengan kebaikannya dan memulai dengan memujinya ya. Kemudian juga ini dari Dr. Muhammad Badri dalam buku Sentuhan Jiwa untuk Anak ya, keinginan untuk dianggap penting oleh orang lain merupakan sebuah energi yang ada di dalam diri setiap orang. Oleh sebab itulah, maka apresiasi dan perhatian yang diberikan kepada seseorang selalu efektif untuk membangkitkan tekad yang terpendam dan mampu membuat banyak keajaiban. Mulailah dari pemberian apresiasi, karena apresiasi merupakan motivasi yang kuat. Appreciate is the real motivation. Begitu ya, kurang lebih. Bahwa apresiasi ini adalah motivasi yang paling kuat. Itu kata Dr. Muhammad Badri. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi menghadapi misalkan Abu Mahdzurah yang asalnya itu benci ke Nabi, walaupun sudah jadi Muslim Abu Mahdzurah ini di Taif, tapi ternyata Nabi tahu bahwa Abu Mahdzurah punya kelebihan, diapresiasi kelebihannya, bahkan itu dimuliakan dengan kelebihannya. Kata Abu Mahdzurah, pada waktu itu aku paling mencintai Nabi, ya, padahal asalnya benci. Ya, itulah salah satu bentuk apresiasi. Jadi apresiasi itu bukan abai dengan keburukan, enggak. Apresiasi itu bukan enggak peduli dengan kekurangan anak, enggak. Tetapi memulai merubah anak atau memulai melakukan perbaikan kepada anak, mendidik anak dengan melihat kebaikannya, dengan menguatkan sifat baiknya, dengan menguatkan kelebihan atau kebaikan yang ada pada diri anak. Begitu ya Bunda sekalian. Ya, walau ini nggak mudah ya, tetapi tentu kita juga harus bisa ya terampil melihat kebaikan anak sekecil apapun. Walau alam bisawab. Ini 5 bentuk apresiasi, ada sentuhan fisik, atau yang sebagian mengatakan ini adalah 5 bahasa cinta, ada hadiah, ada quality time, dan ada kata-kata, serta ada pelayanan atau servis. Pelayanan di sini bukan berarti memanjakan ya, tetapi maksudnya adalah melakukan hal-hal yang mungkin nggak diperkirakan oleh anak itu sebagai bentuk bantuan gitu ya, begitu. Wallahu alam bishawab. Saya kira itu mungkin ya terkait dengan apresiasi. Masih ada sebetulnya materi tentang apresiasi ini, tapi kurang lebih seperti demikian. Jadi mulailah mengapresiasi anak sebelum mendidik anak ya, dengan kata-kata ya, kita bilang makasih, kita puji ya, begitu ya, dengan quality time, kebersamaan ya, dengan hadiah misalkan, atau dengan sentuhan fisik, pelukan, kecupan ya. Sentuhan fisik itu maksudnya pelukan, kecupan ya, belayan, usap gitu ya, bukan sentuhan fisik ditenggelan dipukulin, bukan ya, dipukulin, disintrek ya.
Dijenguk bukan ya. Jadi sentuhan fisik itu maksudnya adalah sentuhan fisik berupa kebaikan. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin ya terkait dengan apresiasi, dan ini penting sekali dalam pendidikan karena akan mengurangi bahkan menghilangkan sifat buruk anak. Ya, cuman memang definisi sifat buruk teh kadang-kala kita mah terlalu berlebihan. Kayak tadi, sifat buruk teh enggak sifat buruk itu kalau mengatakan tidak, gitu. Padahal belum tentu yang mengatakan tidak itu buruk. Ya, wallahu alam bisawab. Atur nuhun ya. Itu mungkin ya terkait dengan poin nomor 4. Pak Riyandi ya. Ya, Iya, Pak. sudah. Saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk kita mulai, Pak Ayah Bunda sekalian, kalau mau mendidik anak, ya mulailah dengan mengapresiasi cahayanya. Seburuk apapun. Ya, seburuk apapun. Bahkan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun pun demikian. Faqul halaka ila an tazakka, kan begitu kan. Nabi Musa diajarkan oleh Allah kalau bicara ke Fir'aun, halaka ila an tazakka. Bukankah apakah kamu masih menginginkan untuk mensucikan diri gitu ya? Enggak dicela, enggak di enggak dilabeli negatif gitu ya. Tetapi betul-betul diperkuat cahayanya. Ya, salah satunya dengan pertanyaan, dengan kata-kata ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Atur nuhun. Ya, Bah. Nuhun, Bah. Sama-sama. Ini dari Cibubur, raise hand, Bah, tapi belum ini ya. Oh, ada dari Cibubur, mangga milih Made. Silakan kalau berkenan. Oh enggak, ya. Nggak jadi kayaknya, Bah. Bah, ada Ulfah Banyumas, Bah. Silakan. Ulfah Mangga, Banyumas. Pak Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Tadi yang Abah sampaikan tentang apresiasi ya, sangat mengingatkan untuk saya gitu. Jadi seringkali gitu ya, kita sebagai orang tua hanya fokus pada kesalahan anak ya, Bah. Nah, gimana ya kalau misalnya selama itu udah saya lebih sering terbiasa seperti itu gitu. Jadi misalnya ketika dia melakukan sesuatu yang itu udah biasa lah, kayak misalnya abis main dia beresin gitu ya, itu kan sesuatu yang memang udah harus gitu. Terus tapi kita tuh lupa gitu ya apresiasi. Nah, suatu waktu dia tuh nggak ngeberesin lagi gitu. Terus keselnya tuh minta ampun gitu. Emang karena faktor lain sih sebenarnya, bukan karena anaknya nggak beresin mainan, tapi karena Ya, yang faktor lain gitu lah, harus ngeliat rumah tuh berantakan gitu. Pasti jadi rasanya tuh malah meledaknya tuh ke anak gitu. Gimana caranya dalam kondisi yang mungkin ya lelah, capek dan lain sebagainya gitu ya, istilahnya mah orang tua lagi banyak sampah gitu ya, tetap bisa fokus sama cahayanya anak gitu. Karena tertohok sekali gitu ya ketika misalnya ketemu guru gitu ya, gurunya anak-anak misalnya pas lagi rapot misalnya, beliau ini tuh menyampaikan positifnya anak-anak di sekolah gitu. Dan itu tuh yang semuanya tuh bukannya kami tidak menyadarinya, tapi luput dari apresiasi gitu, yang ngerasa ya Allah, saya tuh sebagai orang tua kok malahan fokusnya ke negatifnya aja gitu. Gimana ya caranya bisa bergeser gitu. Jadi jangan terus-terusan fokus ketika anak melakukan kesalahan disalah-salahin, tapi ketika anak melakukan kebaikan tuh lupa diapresiasi gitu, Bah. Gitu aja. ya, gimana caranya? Ya caranya setahu saya ada lagi kalau kita kecuali harus latihan kan begitu. Ya, ya harus latihan, ini harus dilatih. Ya, cuman latihan ini kan perlu niat, perlu ilmu kan begitu ya, perlu pembiasaan kan gitu kan. Jadi nggak ada lagi, ini yang harus dilatih. Ya, dan skill yang begini itu menurut saya sederhana, tetapi kalau kita nggak niat ngelatihnya, ya kita nggak bisa. Maka kalau saran saya tetap latihan. Ya bahkan kalau latihannya gimana, Bah? Satu, niatin niat saya akan mengapresiasi anak. Ya, dan itu sebagai apresiasi itu teman-teman sekalian, bunda sekalian, ini sebagai wujud orang tua bersyukur. Ya,
Malam yaskurun nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu masalahnya. Jadi apresiasi itu sederhana. Ya secara ilmu kita aja, agama kita aja, mengapresiasi itu bentuk kebersyukuran. Jadi ini penting. Maka yang pertama adalah niatkan, niat untuk mengapresiasi anak. Yang kedua adalah ya coba kita latih ya setiap hari. Jadi ambil waktu supaya kita telat. Jadi kalau saya nyebutnya apa namanya siapa barusan tuh Mbak siapa? Ulfa. Mbak Ulfa. Mbak Ulfa kalau saya nyebutnya itu apa namanya jurnal syukur. Jadi setiap hari itu ya apa namanya kebaikan-kebaikan anak itu kita omongin, kita perlihat apa, kita ingat-ingat gitu. Ya, dan inilah yang sering dilupakan. Ya, baik kepada pasangan termasuk kepada diri kita. Bahkan kita pun kadang-kala lupa bahwa kita tuh seharian ini udah ada banyak kebaikan gitu ya. Dan ini jangan dianggap sepele loh. Ya tentang apa namanya tentang latihan atau senam syukur, saya nyebut itu senam syukur ya. Kenapa? Kalau kita sudah terbiasa senam, ini yang saya tahu ya. Ya kalau kita sudah terbiasa senam, kita punya imunitas tubuh yang kokoh gitu ya, nggak mudah sakit gitu. Kemudian kalaupun jatuh terkilin nggak terlalu nyeri gitu, nggak terlalu sakit gitu ya. Ataupun kalau jatuh orang yang suka senam mungkin lebih estetik jatuhnya gitu ya, untuk bruk gitu ya, nggak gedruk gitu ya, nggak begitu ya. Jadi perlulah senam ya, dan termasuk syukur itu perlu senam, perlu latihan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah jurnal syukur setiap hari. Dan itu penting ya. Kalau bisa itu dilisankan, diomongkan ya kepada pasangan. Alhamdulillah anak kita udah udah ini. Makanya saya selalu tanya kepada para orang tua dan kepada para bunda, bahkan para pasutri, pasangan suami istri, saya selalu tanya, yang sering Anda omongin ini ya nikmat yang sudah ada atau nikmat yang pingin ada sih, gitu ya. Ngerti nggak? Yang suka kita omongkan dengan pasangan, yang nikmat yang ada pada anak itu, atau yang pada dalam kehidupan kita secara umum, atau khususnya tentang anak kita itu, yang sering diomongin itu adalah, apa namanya, nikmat yang ada, atau nikmat yang pingin ada. Ya, terkadang kita itu lebih sibuk ngomongin nikmat yang pingin ada di anak kita, ya dengan berbagai macam indikator, ya bisa itu, bisa ini, apa namanya, dapat itu, dapat ini gitu ya. Harus begitu, harus begini. Itu kan nikmat yang pengen ada. Tapi kita abai dengan nikmat yang sudah ada pada anak kita. Ya, padahal ngomongin nikmat yang sudah ada, itulah kebersyukuran. Ya, maka kita susah mengapresiasi kalau nggak lahir daripada mental syukur kita. Serius ini. Ya, karena kalau kita itu cuma bilang mengapresiasi, tapi nggak lahir dari kebersyukuran, kita dituntut berbuah, tapi nggak merawat pohon gitu. Ya, jadi apresiasi kita sebagai orang tua kepada anak itu adalah ekspresi kebersyukuran kita dalam hati kita kepada anak. Ngerti nggak? Bukan cuman pujian, bukan cuman hadiah, itu mah wujudnya. Ya, tetapi kondisi mentalnya itu adalah kebersyukuran, kondisi hatinya itu adalah kebersyukuran. Bahkan itu jauh lebih penting. Ya, seperti saya suka ngomong kayak begini kepada para suami, romantis itu bukan urusan kata-kata, bukan urusan sentuhan fisik, romantis itu bukan urusan hadiah, tapi romantis itu adalah tentang kebersyukuran kita kepada Allah, tentang nikmat kita kepada pasangan, nikmat kita yang ada pada pasangan. Mohon maaf, ya Allah sudah hadirkan itu dan ini. Akhirnya apa? Kita lebih mudah, lebih ringan bersikap romantis kepada pasangan sebagai bentuk kebersyukuran kita. Sama ya Mbak Ulfa dan Ayah Bunda sekalian. Kita pun demikian, kita susah mengapresiasi anak atau tidak terbiasa mengapresiasi anak kalau kondisi hati kita aja ya kurang mengingat kebaikan-kebaikan anak, dan itulah syukur gitu. Maka kalau saya saranin harus ada momen-momen. Kalau oke. Kita nggak biasa seminggu sekali setiap hari misalkan ngomongin nikmat anak hari ini. Ya, atau seminggu sekali lah kita ngomongin sama pasangan, alhamdulillah anak kita udah bisa itu, bisa ini, dapat itu, dapat ini, apa namanya, sudah melakukan itu, melakukan ini. Nah, itu tadi omong-omongin. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jangan dianggap sepele itu. Ya, kalau bahkan saya suka bilang, wahai para ayah, para bunda, ya pekerjaan kita tuh nggak pernah selesai selama kita hidup. Tapi kita mah terlalu sibuk mikirin besok hari mau ngapain, ya daripada kita
mengingat-ingat kebaikan Allah yang sudah diberikan pada hari ini. Mau tidur aja kita masih bingung, masih mikirin besok apa ya, harus apa ya, apa namanya itu, oh belum itu, belum ini, begitu, begini, targetan itu, targetan ini. Saya kira itu penting, tetapi jauh yang lebih penting adalah menghadirkan kebersyukuran kita terhadap nikmat Allah hari ini. Ya, alhamdulillah sudah ini, mau tidur tuh, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Alhamdulillah sudah cuci piring. Alhamdulillah sudah apa namanya ngurus anak. Alhamdulillah sudah nyiapin buat suami. Kalau alhamdulillah sudah pulang kerja misalkan. Itu dihadirkan. Ya, kebiasaan seperti itu akan berdampak baik kepada pola asuh kepada anak. Karena nanti pun itu akan kita lakukan kepada anak kita. Alhamdulillah anak udah begitu, udah begini, udah begitu, udah begini, udah begitu, udah begini. Seringnya orang tua yang mengingat-ingat kebaikan anak atau mengingat-ingat nikmat Allah yang ada pada anak, itu yang membuat kita lebih mudah mengapresiasi anak. Ya, jadi apresiasi itu just not apa ya? Mengapresiasi itu bukan hanya urusan kata-kata, mengapresiasi anak itu bukan hanya urusan hadiah, ya, bukan hanya urusan sentuhan fisik, tapi lebih kepada mental, urusan kebersyukuran. Itulah kenapa ya Luqman Al-Hakim. Ini penting nih. Luqman Al-Hakim itu di dalam Al-Qur'an sebelum disuruh mendidik anak, ini nggak banyak dibahas loh, nggak banyak dibahas. Ya. Karena saya sering sekali ngumpulin makalah-makalah atau tulisan-tulisan beberapa buku tentang pendidikan gaya Luqman. Dan ternyata yang selalu dibahas itu ayat ke-13, ayat bunda sekalian. Dari sampai 19, isi pendidikannya. Dan banyak yang lupa, banyak yang abai di ayat 12. Ayat 12 itu berbicara tentang mental seorang pendidik. Ya, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Ya, disuruh bersyukur dulu sebelum mendidik. Ya, kita mah mendidiknya sibuk dengan berbagai obsesi kita, orang tua gitu. Hayang itu, hayang iya, kuduk iya, menang iya, sak iya, bisa iya, di dia, hafalan iya, bisa, dan lain sebagainya. Tidak, mulai dari kebersyukuran. Ini masalah. Ya, begitu. Akhirnya apa? Kita susah mengapresiasi. Karena kita sibuk dengan berbagai macam obsesi atau targetan orang tua gitu. Targetan kita sebagai orang tua. Ya, jadi kalau gimana ya, mohon maaf, supaya kita bisa lebih mudah mengapresiasi anak, saran saya jangan mulai daripada latihan kata-kata. Oh, kata-kata afirmasi bilangnya begini ya kepada anak gitu ya. Itu betul, tapi tahapan awalnya adalah penuhi hati kita dengan kebersyukuran kepada Allah atas nikmat anak kita. Dan itu betul latihan. Nggak cukup, alhamdulillah bersyukur punya anak. Nggak begitu. Ya, tetapi alhamdulillah anak masih hidup, alhamdulillah. Anak masih makan, alhamdulillah. Ya, makanya senam syukur yang paling baik itu adalah zikir sesudah sholat. Itu senam syukur yang paling baik. Ya, begitu ya Mbak Ulfa, mudah-mudahan. Jadi kalau ditanya gimana supaya kita terlatih ya mengapresiasi anak, kalau saran saya adalah mulai ya kita latihan ya dengan membuat jurnal syukur ya, atau ya jurnal syukur mengingat ke nikmat Allah yang ada pada anak kita. Nikmat Allah ya, nikmat Allah yang ada pada anak kita. Apa aja? Ya, alhamdulillah sudah sekolah, alhamdulillah. Nah, itu teh latihan itu teh. Ya. Ya, dan nanti kalau udah latihan, seperti beginilah. Kalau kita itu sudah sehat, fisik kita itu sudah kuat, insya Allah kalaupun ada kalau ada virus gitu ya, kalau kehujanan itu nggak terlalu sakit gitu, nggak mudah sakit gitu. Sama orang tua yang bersyukur, mungkin orang bersyukur itu bukan nggak ada masalah loh, ya bukan nggak ada masalah, ya bukan nggak ada ujian gitu ya, tetapi dia jauh lebih memiliki imunitas, ya begitu. Jauh dia lebih memiliki mental yang kokoh gitu. Ya, kadang-kala Anda pernah nggak lihat orang? Anda pernah lihat orang nggak begini? Ih, si eta sabarannya, gitu ya. Ih, luar biasa. Padahal itu mah buahnya. Ya, buah daripada banyak kebersyukuran. Makanya bersyukur itu saya selalu bilang bersyukur itulah modal awal sebelum kita mendidik. Ya, karena nanti akan mengapresiasi, dan apresiasi nanti akan berbuah kata-kata yang baik, atau bisa lebih sabar,
Kalau ditanya, bah sabar dulu atau syukur dulu? Ya, sabar dan syukur dua-duanya dua sisi mata uang, saling mendukung gitu ya. Tetapi kalau kita lihat tahapannya, orang yang lebih banyak bersyukur itu jauh lebih mudah bersabar. Kenapa? Karena dia punya modal untuk bertahan gitu. Kan as-sabru itu al-habsu. As-sabru itu adalah menahan. Jadi kalau kita mau marah, bah menikah beratnya nahan amarate, kita sabar gitu. Yang namanya sabar itu nahan gitu. Yang namanya sabar itu nggak mencela. Yang namanya sabar itu nggak menyudutkan, nggak melabeli negatif. Itu sabar gitu. Tetapi itu tuh butuh tenaga. Nah, apa sih tenaganya? Apa energinya supaya kita bisa lebih mudah bertahan? Walau alam, teman, jawabannya yang saya rasakan adalah banyak bersyukur. Ya, makanya syukur itu membuat kita jauh lebih bersabar. Ya, Pak, Anda ini kan dikeluarkan kerja, Pak. Kenapa Anda tetap sabar aja, nggak marah-marah dikeluarkan kerja? Apa jawabannya? Ya, Mas, ya kenapa saya harus marah-marah? Saya masih bisa makan. Saya masih bisa kerja di tempat yang lain. Saya masih punya istri. Anak saya masih sehat. Kendaraan saya punya. Pulang tempat berteduh saya ada. Dia sabar, dipecat, di PHK dari pekerjaannya. Ya, karena dalam dirinya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada masalah yang ada. Ya orang tua, ya ayah bunda sekalian, yuk latih. Ya kita banyak bersyukur. Mudah-mudahan ya alam bisawab. Terima kasih. Itulah rahasianya kenapa Luqman Al-Hakim sebelum mendidik di ayat 13 sampai 19 itu semua poin-poin pendidikan. Tapi perhatikan ayat 12-nya. Ya, ayat 12 adalah modal untuk melakukan proses pendidikan kepada anak. Kebersyukuran. Grateful. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Atur nuhun. Terima kasih. Ya. Bah, Hmm. udah lewat 2 menit, Bah. Ini jam berapa kita? Masya Allah. 32. Hah? Lewat 32, Bah. 21.32. Wah, udah tuh. Udah. Aduh, udah. Pak Yandi, udah 9:30 nih. Ya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih ayah bunda sekalian. Ya sudah apa namanya itu sudah bergabung ya. Ilmu mah nggak pernah selesai, tapi kita berharap kita hanya berupaya ya bunda sekalian ya. Allah pula yang menentukan gitu ya. Allah pula yang menentukan. Oh, tadi saya ke Teh Ulfa ya, ke Mbak Ulfa itu nanti ada teknisnya. Nanti kalau kita misalkan ada teknis gimana kalau kita menghadapi sesuatu itu misalkan langsung marah, langsung naik gitu ya. Emosi negatif kita langsung naik. Nah, itu ada teknisnya, mungkin kita time out dulu, kita keluar dulu, atau kita cari dulu apa namanya aktivitas yang membuat kita nggak marah, dan itu suatu hal yang wajar menurut saya. Marah itu suatu hal yang wajar. Itulah kenapa kita mesti punya kemampuan untuk bisa mengolah marah ya begitu. Walaupun marah itu bukan harus ditahan dan bukan harus dibudalkan, dikeluarkan, tapi dikelola. Gimana cara ngelolanya? Seperti apa teknisnya? Apa tahapannya? Saksikan episode Saksikan episode berikutnya. Terima kasih. Ya, kita hanya berusaha ya bunda sekalian. Allah mampu mensolehkan anak kita lewat kita ataupun tanpa kita. Ya, Allah lah yang mampu membanyakan yang sedikit dan menjadikan yang banyak. Allah membuka dan menutup pintu ya hidayah hamba-hambanya. Kita hanya berusaha, mudah-mudahan anak kita disolehkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah berkenan hadir ya, yang di Bandung maupun di luar Bandung. Saya terima kasih juga ke teman-teman hebat Baraya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Barakallahu fikum. Ya subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyandi, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, dengan ini maka berakhirlah salam sharing malam untuk malam ini. Jazakallah khairan katsir kepada Abah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa diamalkan oleh ayah bunda sekalian
Lanjut Pak, lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Atur nuhun, makasih.